عندما انتشر فيها هذا الفكر وأصبح كل شيء بدعة، الصلاة على النبي بدعة، الموالد بدعة، مجالس الذكر بدعة، تحولت البلاد من خضرة إلى قحط، إلى يبس، أصبحت يابسة قاحلة. Saya ketika lewat di atas Indonesia, begitu mau landing di Pekanbaru, landing di Jakarta, tengok Indonesia ini subur, hijau, semuanya basah. Artinya basah ini bukan basah banjir, tapi hijau, menyenangkan. Ini kalau seandainya dibiarkan Wahabi berkembang, nanti yang hijau, yang basah ini, yang subur ini, siap-siap saja akan menjadi padang yang tandus, akan menjadi negeri yang kering. Yang tadi subur akan menjadi negeri yang tidak lagi kering, tidak lagi subur seperti sekarang. Kami, negeri kami dulu sama kayak Indonesia, hijau, subur. Tapi begitu kami mengatakan bahawa salawat itu adalah bid'ah, majlis zikir bid'ah, berbagai amaliyah menghidupkan sunnah itu kami anggap bid'ah, Wahabi menyebar di tempat kami, mereka menguasai, sehingga segala amaliyah itu dituduh bid'ah, ditinggalkan masyarakat. Negeri kami berubah menjadi negeri yang tak lagi subur, hujan jarang turun, tidak lagi hijau. Jadi ini pengalaman, keberkahan diambil oleh Allah. Beliau bicara ini bukan karena fanatis kata beliau, tapi insaf, dengan penuh kesadaran dari pengalaman yang sudah dirasakan dan perasaan psikologis yang dirasakan sendiri orang yang lama berkecimpung di Wahabi lalu tersadar dari Wahabi itu. نحن مهما اختلفنا في هذا المجلس قد نختلف في هذا الكلام الذي قلته، الناس بطبيعتهم يختلفون، لكننا لن نختلف في أهمية ووجوب وضرورة المحافظة على هذا البلد، على أمنه، على استقراره، على اقتصاده، على مائه، على خضرته. والله يا جماعة أنا لا أحاضر، أنا هنا أنصح، أنا هنا نذير لكم. أنا بدأت كلمتي بقول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنا نذير لكم، إذا تم غض الطرف عن هؤلاء سيتحول حال البلاد، سيتحول حال أندونيسيا، وسوف تبكون على هذه الأيام وتبكون على ما أنتم عليه من النعيم كما أصبحنا نحن اليوم نبكي عندما ظهرت الوهابية في بلادنا. Saya, kata beliau, sangat yakin kita dalam majlis ini mungkin saja akan beda pemahaman, akan beda apa yang kita tangkap dari yang disampaikan, tapi saya yakin kita sebenarnya sepakat menjaga keamanan negeri, kesuburan negeri, keutuhan negeri. Kata beliau pasti kita sepakat untuk itu. Maka oleh karena itu kita mesti sama-sama menjaga negeri kita sendiri. Sehingga kalau kita ini pengen negeri kita tetap subur, airnya tetap mengalir, tetap turun hujan, cukup, dan kita semuanya dalam keadaan cukup dengan karunia Allah. Tapi kalau seandainya pemikiran Wahabi ini dibiarkan, khawatir, saya mengingatkan dari sekarang akan terjadi seperti pengalaman yang sudah kami lalui, sehingga hari-hari yang seperti sekarang ini, yang nikmat ini, yang hijau ini, yang senang ini, yang subur ini, yang kita sejuk merasakan di negeri ini, hanya akan menjadi tangisan yang dia hanya penuh penyesalan. Seperti kami dulu, negeri kami subur, hijau, senang kami di situ, nikmat rasanya dengan keadaan yang sejuk negeri kami. Sekarang sudah berubah. Kenapa? Sejak tersebarnya Wahabi. Jangan sampai terjadi negeri kita. Saya dari awal mengingatkan, saya bukan berlebih-lebihan, tapi saya sekedar mengingatkan. Makanya saya buka muhadarah tadi, ceramah tadi dengan wal asri, bahwa kita ini saling menasihati. Saya dalam posisi menasihati, bukan dalam posisi berlebih-lebihan untuk menakut-nakuti. Tapi jangan sampai terjadi pengalaman yang sudah berlaku dengan negeri kami, kata beliau. Bersalawat dan bersalam atas Rasul SAW baik, mulia. Bahkan Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Rasul, ya kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam. Bersalawat, bersalam atas Rasul baik, hal yang mulia, sebuah ibadah yang mulia dan diajarkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ditempatkanlah pada tempatnya, jangan asal naro.
Sebagaimana seluruh ibadah, tempatkan pada tempatnya, kadarkan dengan kadarnya, jangan sampai keder. Bukan berarti hal-hal yang terlihat oleh dirimu bahwa hal itu baik, kemudian boleh kau tempatkan di manapun, enggak. Tempatkan pada tempatnya yang memang disyariatkan oleh syariat.